jangan cuma lihat pas wah di postingan bagus nih, harga dengan nominal yang menggiurkan. Dan ini ada beberapa klien. Banyak banget. Ternyata venue segala macam vendor nggak di booking sama sekali. Langsung keringat dingin loh. Iya. Aman-aman aja karena orangnya bebas sekarang. Nanti dulu karena tidak semudah itu. Takutnya jadi malah dimusuhin gitu. Itu dipakai apa sih sebenarnya? Ketawa. Dipakai judol. Kalau punya teman mau nge-WO ketika di lapangan ngajaran tuh juga standing flower. Yes. Namanya pernikahan itu sekali seumur hidup loh. Hajatnya nepi Kak, denger nggak nganjuk ngehutang dan lu tipu. Dari sejak itu, memang saya hanya di tag sebagai MC saja. Tapi ada keterlibatan kan? Saatnya obrolan, ngobrol bareng bolang. Oke brotherku, kita kedatangan teman-teman. Sebenarnya gua nggak pede. Anak-anak muda semua nih. Wes, kita sambut. Sorry. Kita buka dulu dong. Boleh. Kita sapa dulu. Siap. 3, 2, 1. Morningo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya episode yang gua nanti. Wah, Ya, karena ini menyangkut harga diri. Martabat. Oke, karena keresahan. Iya. betul. Keresahan, terus kemudian emang gue hidupnya di situ. Tapi biasanya kalau ngobrolin keresahan itu pasti seru. Kayaknya harus ngomong ke siapa gitu. Berat. Ini ternyata dunia industri wedding sedang tidak baik-baik saja. Bener nggak? Betul. Ini anak WO, anak MC. MC juga, WO juga loh. MC WO. WO. Make up artist. Oh, belum, masih kursus. Kalau ini catering. Catering. Fotografer, Irung, terus dulu dong. Ini senior juga. Oh ini senior Jadi bos. gurunya. Satu spesies. Jadi berat, ini kita memang harus bahas. Di sini waktunya. Oke. Dan ini momen kenapa gua datengin kalian ke sini untuk ngobrolin tentang dunia industri wedding. Betul. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena di berita seliweran, apalagi medsos. Sekarang udah kejadian langsung up gitu ya. Betul. Ini mau tidak mau kita harus klarifikasi dan mungkin ada beberapa masyarakat yang memang tidak tahu bagaimana alur-alur itu, ya kan? Betul. Nah, sorry Brad, ini ada kejadian nih. Bukan ada kejadian, tidak. Terus terulang-ulang bukan dari Garut saja, bukan dari Jawa Barat saya, bahkan nasional gitu. Dan ini lagi hot-hotnya ada vendor WO ya yang menggelapkan uang konsumen, bener nggak? Betul. Ini coba ceritain seperti apa tuh? Oke, sebetulnya ini kasus penipuan seperti ini bukan sekali aja, bukan yang ini aja, tapi sebelumnya juga udah ada sih Abolan. Cuma kayaknya kalau untuk yang ini sih Gong gitu ya? gong banget. Gong banget. Dan perlu kayaknya udah deh sekalian kita juga datang ke rumah Abolan ya ngobrol-ngobrol kayak gini dengan tujuannya pingin ngeedukasi juga untuk para calon konsumen atau calon pengantin. Jadi, Catin ya? Iya, catin. Karena yang namanya dunia industri pernikahan itu tidak semua tahu. Ya. Kalaupun tahu ya mungkin karena ada tujuan ingin menyelenggarakan pernikahan. Ya. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin menyelenggarakan acara pernikahan, entah itu jadi ibu hajatnya ataupun juga pengantinnya, kayaknya sih udah mulai hati-hati ya, udah harus tahu banget, harus melek banget. Jadi jangan cuma lihat pas wah di postingan bagus nih, di medsos bagus, di medsos ya, bagus betul. nih. Terus lihat harga dengan nominal yang fantastis luar biasa ya. Sorry, fantastis mahal, fantastis Menggiurkan Dengan banyak bonusnya itu dengan lah. banyak bonusnya. Tapi sebetulnya itu mah hak setiap orang Ya, untuk betul. mengemas dagangannya. Tetapi kan alangkah baiknya kalau dari POV dari si calon pengantin lebih hati-hati, lebih teliti lagi. Oke. Nah, kalau yang POV dari si para vendornya, sah-sah aja bikin bikin paketan, mau memberikan penawaran, tapi
harganya mungkin yang logis juga, Masuk akal, terus ya. amanah juga, tanggung jawab juga. Jadi nggak cuma asal dealing aja gitu ya, udah masuk, udah DP, hari udah kena, udah dapat mah cuek-cuek aja secara konsultasi buat sama si konsumen, servis pun juga. Jadi nggak terlalu serius untuk memberikan pelayanan yang paripurna. Dan itu yang kejadian ini kenapa nih, Brat? Nah, untuk kejadian yang ini jadi aku yang ngomong terus nih. Ini kan Gak apa-apa, nanti ada sesinya yang lain. Ada sesinya. Ada sesinya, ada sesinya. Sebetulnya saya itu orang yang tidak pernah mencari tahu, tiba-tiba informasi itu datang. Ya tiba-tiba. Karena kan lu di pelaku di situ, ya di wedding. Betul, dan geram juga sih ya. Karena kan saya juga punya usaha di wedding organizer yang namanya usaha wedding organizer di Kota Garut, yang kita masih dalam tahap sosialisasi, edukasi peran dari wedding organizer itu susah ya. Betul. Dan untuk di zaman sekarang yang namanya acara pernikahan gak kayak tempo dulu. Kalau tempo dulu tanpa WO pun juga jalan. Kalau sekarang yang namanya peran wedding organizer itu amatlah penting sekali. Gitu. Jadi ngerasa aduh kok bukan ngerasa di apa ya, dikotorin aja gitu ya. Si lahan usaha. Emang kenapa itu, ada apa tuh? Ya karena itu tidak amanah, tidak amanah. Ceritanya yang ini yang viral itu gimana nih? Iya, tidak amanah. Jadi si orang ini, si orang ini jadi tidak menyalurkan uang dari si calon pengantin itu sebagaimana mestinya. Jadi tidak disalurkan ke vendor-vendor. Jadi digunakan untuk ya mungkin kepentingan pribadi gitu. Dan akhirnya kayaknya berapa itu biaya? Berapa total? Kalau untuk biaya-biayanya Lukman mungkin tahu. Kalau di postingan kita 500 ya. sekitar 500. Satu orang. Enggak. 500.000 ya. Akumulasi. Itu tuh dari Akumulasi. total. Akumulasi. 500.000. Menurut informasi itu kan para korban itu bikin grup ya. Iya, bikin grup. Bukan hanya korban catin ataupun calon pengantin, tetapi juga vendor. Jadi posisinya begini. Kalau vendor itu yang jadi korban itu untuk event yang sudah dilaksanakan. Jadi acaranya udah selesai, tapi belum dibayar. Itu kalau vendor lah ya, Anggi ya. Iya, kalau saya juga. Kalau untuk catin itu mereka sudah ngasih uang muka lah DP gitu ya. Dan lumayan fantastis sih informasi yang dapatkan dari beberapa teman-teman dan juga korban yang menghubungi ke saya. Itu ada mulai yang dari paling, ada yang untuk paket WO the day kan pakainya nggak terlalu besar ya, paling di angka 1,5 juta, 2 juta gitu DP-nya. Tapi kalau yang untuk all package itu ya, ada yang sudah pembayaran 175% sampai 75 juta. Wow, gitu. Satu Klien. Dan ini ada beberapa klien. banyak banget. Banyak Ya banget. kalau ya sampai totalnya kan di yang diakumulasikan oleh para korban itu mencapai sekitar 500, dan saya yakin ini bisa lebih. Bisa lebih. Karena sampai informasi ke saya itu bukan hanya catin yang jadi korban, tapi teman-teman si pelaku juga dipinjemin duitnya. Teman-temannya Banyak. Karena kan misalkan begini, ada yang mulai dari nilainya 10 juta, ada yang sampai 100 juta. Wow. Satu orang. Informasi ya yang saya dapatkan. Tapi saya tidak ketemu langsung dengan yang dipinjeminnya. Tapi itu ada yang menyampaikan seperti itu. Wow. Ini salah satu korban ya? dari vendor. Yang ke saya Mas sampai justru menanyakannya, apakah dari PO ini udah booking? Udah, kata saya sampai bulan April. Bulan April. Udah DP belum kata saya teh. Oh, saya udah masuk uang, Yang paling dekat kejadian tuh kemarin kalau nggak salah di 27 Desember. 27 Desember tuh ada tiba-tiba catin yang datang ke studio kita, ke kantor kita. Senang saya mau konsultasi tentang pre-wed untuk 27 Desember. Oke, kita ngobrol aja. Udah beres, admin yang satu lagi bilang, yang 27 Desember yang di situ mah bukan itu pengantinnya, yang 27 mah udah pre-wed. Itu teh hamin berapa, 2 minggu atau seminggu. Langsung keringat dingin loh. Iya, pas di teh. Terus, berarti 2 di venue itu, di venue itu, venue nggak bisa 2 kata saya teh ya. Aneh nih, jadi tanda tanya. Akhirnya kita konfirmasilah ke WO yang bersangkutan itu.
ini mah kan yang 27 mah udah yang private-nya, kata admin saya itu. Oh iya bentar saya lagi lurusin ini gitu. Lurusin apa? Lurusin jalan. Lurusin jalan. Oke. Ternyata pas dia video tuh lagi tanda tangan ini Pak, perjanjian sama pihak keluarga. Ternyata venue segala macam vendor nggak di booking sama sekali untuk wedding yang itu. Akhirnya dia mengalah ke 26 dan saat ini itu kalau nggak salah dia akhirnya bayar double lagi ke vendor-vendor, sampai bayar double lagi. Oke. Karena pingin tetap acaranya harus berlangsung nih 1 minggu lagi anak saya mau nikah, masa nggak nikah gitu kan? Iya. Akhirnya si undangan udah nyebar, venue di situ, gitu kan? Akhirnya orang tua keluarga itu bayar ke vendornya masing-masing lagi. Aduh, kasihan. Bahkan ada yang 6 Januari kemarin, Kak gimana mau jadi pakai jasa kita? Enggak tuh, gimana saya juga masih bingung karena uangnya saya udah di situ semua. Saya juga nggak tahu ini kayak gimana nih ke depannya. Itu hamil seminggu, 6 Januari kemarin. Oke. Saya juga bingungnya gimana ya? sampai kayak gitu. Benar-benar nggak dibookingkan vendornya tuh. Ngeri-ngeri. Tapi sorry, itu orang udah lama kan main di situ, main di WO? Lama. Gitu ya. Termasuk lama ya? Ya, lama. Ya. Karena sorry, bilang tahu lama. Tahu banget. Tahu banget. Terus terang aja. Siap, Gimana? pelaku itu adalah asuhan saya. Terus? Jadi begini, pertemuan saya itu kan saya di sekolah. Saya kan seharian guru ngajar dan sebagainya. Nah, penghasilan tambahnya sebagai MC di wedding. Sama ya? Sama. Jadi gini, dia kasus sama saya itu dari sejak kelas 1 SMK lah. Oke. SMK, awal mulanya sih karena kecenderungan begini, kan dulu saya sering naik gunung. Ya. Dia ikut dengan beberapa temennya, saya masih ingat gitu ya. Oke. Kemudian, karena di sekolah saya sebagai kesiswaan, seneng dong. Ada siswa Yang aktif. aktif. Kemudian ya kita asuh seperti itu, asuh sampai lulus lah. Nah, karena waktu itu kan saya sudah mulai MC, saya masih ingat. MC saya mulai dari 2009. Kalau dulu kan cuma datang sampai rangkaian acara akad beres, ikut makan, pulang. Kan begitu ya, itu siklusnya ya sampai tahun 2015-16an ya seperti itu. Begitu ya. Dan dia itu murid saya dari tahun 2014 sampai lulus 2017 lah. Gitu ya, dari masuknya di Juli 2014 saya masih ingat ya. Karena saya buka-buka lagi tuh filenya gitu ya. Kapan dia gabung dan sebagainya. Suka ikut tuh. Kan kalau kesini tuh di 2016 2017 udah mulai kita konten wedding tuh udah mulai nambah gitu ya. Iya, betul. Maka kita suka bawa asisten karena waktu itu bisa disebutkan masih jarang WO di Garut. Hampir bisa katakan gak tahu ada kalau enggak. Gitu ya, di Garut di tahun-tahun itu. Suka karena memang dia jurusannya ya sama lah fotografi gitu ya, di multimedia gitu. Ikut asuh. Kemudian ya berjalannya waktu dia kuliah di jurusan yang memang berkaitan dengan broadcast lah gitu ya, dengan event kayak gitu kuliahnya. Kemudian justru menguatkannya di pas COVID. COVID itu kan membutuhkan ini. Nah, karena kan kita tidak terputus kan suka main ke sekolah karena kan biasa anak ekskul senior datang gitu ya. Seperti itu. Dia sama teman-temannya kita lagi butuh tuh. Ada konsumen ataupun vendor. Dulu saya masih ingat yang ngasih job Alukman gitu ya. Jadi kalau yang belum kenal saya Lukman yang terkenal dengan Lukman Masagi. Terkenalnya Lukman Masagi loh. Ya. Nanti kita saya salah loh. Jadi ketahuan masalahnya yang dari Masagi, WO Masagi. Oke. Gak apa-apa. Jangan di Nanti saya luruskan ya. Dari mana saya punya nama itu ya. Mungkin nanti saya sampaikan. Jadi saya masih ingat ada satu vendor make up yang suka nge-tag saya gitu ya. Lukman ini mah pingin pakai WO karena kondisi lagi COVID, PPKM dan sebagainya waktu itu ya. Kita perdayakan tuh. Butuh brand. Ya. Ada usul di antara teman-teman itu, saya masih ingat 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki, gitu ya. Termasuk dia juga di sana. Termasuk dia. Udah Bapak kan namanya Lukman Masagi pakai. Dari situ mulainya berjalannya waktu. Event sih waktu itu masih jarang sih. 1 bulan dapat 2 itu udah
Luar biasa. Alhamdulillah ini Apalagi sekarang. pandemi ya. Terus nilai ya maaf ya secara finansial 10 juta. Aminkan aja. Aminkan dong. amin itu. Mudah-mudahan bisa. Nah gitu ya, secara pengelolaan memang waktu itu karena kan basicnya kan saya sebagai guru Ya. mengasuh, konsepnya kan kayak kita ngasuh anak-anak. Oke. Kemudian kan bisa disebut komunitas lah begitu ya. Ya. Kan kalau komunitas pendekatannya itu adalah apa ya? Kalau perusahaan pasti mekanik ya. Kalau komunitas itu kan organik. Organik itu kan mengalir. Ya. Yang dituakan yang ini pasti itu yang ikut mengatur gitu ya. Secara keuangan diterima, dikelola, sisanya disimpan di salah satu temennya. Gitu ya. Seperti itu berjalan waktu buat beli jas dan sebagainya. Berjalan waktu sekitar karena mungkin udah pada lulus kuliah, ada yang kerja ke sini. Tinggallah beberapa, 1 atau 2 orang gitu ya, termasuk beliau gitu ya. Ngajaklah teman kuliahnya ikut gabung dan sebagainya. Tapi kan nggak terus-terusan di tim itu gitu ya. Maka bergantilah. Dia kan semakin dewasa gitu. Lalu open recruitment lah dia itu. Saya kurang tahu 2023 atau 2024 gitu ya, dia open recruitment gitu ya. Nah, karena kan kalau dulu itu kan di pertemanan itu ada yang pegang uangnya tuh. Sekarang nggak ada. Semuanya dipegang sama dia. Oke. Nah, kenapa nggak sama saya? Karena memang diawali seperti itu. Karena kan saya melihat waktu itu tidak akan menjadi sesuatu yang potensi unit usaha yang besar lah gitu ya. Sebelum kejadian sebelumnya. Karena memang kesibukan saya kan di sekolah gitu ya. Saya bisa meluangkan waktu untuk MC aja Minggu ataupun Sabtu gitu ya. Berarti dari setelah itu dikelola sama dia terus? Dikelola sama dia terus. Tapi ada keterlibatan kan? Sebagai MC kalau di booking sama dia. Jadi mitra vendor aja. Mitra vendor. Betul. Tapi brother ngasihin aja si itunya, Apa maksudnya Mas Agi itu namanya. cuma lepas aja gitu. Berkaitan nama sebetulnya karena berpikir begini ya. Di tahun itu sebetulnya ketika teman-teman yang awal bikin dengan brand Mas Agi itu sudah tidak ada, dia bikin satu brand lagi, planner. Gitu ya. Karena memang bentuk aktualisasi mungkin dia dulu dapat ilmu di kuliah. Dia bikin planner. Saya pikir namanya kan pakai itu. Mungkin karena ya kita tahu lah kalau bikin brand baru itu gimana merjuanginnya gitu ya. Iya, tidak gampang. Enggak dia menjual. belum menjual. Gitu. Rezekinya belum kena begitu. Jadi pakai lagi itu. Ya, Mas Agi. Jadi posisinya itu sebagai plannernya, ini eksekutor the day-nya. Sebetulnya the day-nya gitu. Jadi personal dia itu, dia bikin planner sendiri, namanya itu. Jadi dia dapat konsumennya itu adalah, memang pertama, tertarik nih dengan Mas Agi. Dia punya konsep di plannernya gitu. Eksekutor di hariannya, WO itu gitu ya. Tapi kan berjalannya waktu, orang pasti akan kenal tuh yang kerja di hariannya. Plannernya kan memang seperti itu. Krunya dia rekrut sendiri. Jadi ketika ketemu pun, ada kru baru ya, saudara open recruitment dan sebagainya. Dan waktu itu memang dia bilang gini, Pak, ini kayaknya harus ada, saya mau ada penambahan kru ya, mangga, ya udah dikelola gitu ya sama kamu gitu ya. Dan saya tidak terlibat di open recruitment, kalaupun ketemu ya ketika di di wedding. Kalau ada di wedding gitu ya. Kalau dulu sih masih ada technical meeting kayak gitu kalau ketemu seperti itu. Karena memang keterbatasan saya waktu itu kan ngajar. Berikutnya 2023 tuh berjalannya waktu gitu ya. 2023 saya 2003-2004 lah kalau penambahan kru baru itu ya. Nah dari sana dia itu mulai tuh jualan paket. Paket, dan waktu itu kan saya cuma bisa bilang gini, budak lu diasuh bisa berkembang gitu kan. Bangga dong. Tapi Abulan, sorry, ditegaskan kembali secara manajemen mah Alukman udah lepas. Dari awal juga udah lepas kan ya. Jadi sebetulnya posisi itu kan hanya sebagai apa ya? Yang awalnya ngasuh ya, yang 5 orang itu. Di awal juga manajemen mereka yang ngurus. Saya ya paling kalau misalnya beres acara ngopi yuk gitu ya. Ini sekian sisanya pakai ngopi atau di saving gitu ya. Dulu pas waktu ketika masih lengkap yang 5 orang itu.
seperti itu ya. Nah, ketika dia udah open recruitment, udah ngelibatin temennya, itu udah full sama dia. Dan termasuk intensitas ketemu pun ya kalau ada event aja. Dan itu berubah ya? Berubah. Udah mulai berubah. Karena udah mulai tahu yang hanyir-hanyir mungkin. Iya. Ada berbau-bau. Semerbak dari mulai gaya. Betul. Berarti ya memang benar. Ini PR kita adalah attitude juga, Iya. moral. Betul. Kemudian saya masih ingat itu ya, bahkan ya karena memang ketika ada yang masuk konsumen mau ke saya gitu ya, otomatis kan kita pasti nawarin ke yang deket dulu. Ya, betul. Gitu. Dulu. Ketika ada yang nanya, Kang Lukman sama ini ya, iya gitu ya. Maksudnya waktu itu saya mengiyakan tuh eventnya sama dia gitu. Ya maksudnya, tapi kalau secara pengelolaan, ketika bahasa baik sama teman-teman vendor lah, bertransaksi bisnisnya selama ini dengan siapa, termasuk para korban juga gitu ya. Nah, saya masih ingat 2025 Juni dia open recruitment. Saya tahu open ini sebagai ini ya. Saya tahu dia open recruitment dari mana? Dari postingan. Kayak media sosial dia yang bikin, dia yang kelola gitu ya. Termasuk tetap pakai Mas Agi kan? betul. Meskipun pernah ganti ya. Iya. Jadi kawal sampai halal. Tapi kayaknya tagline-nya deh. Oh, itu tagline-nya. Tagline-nya karena event pun juga tetap Mas Agi Oh, yang iya, tetap betul, di betul. sounding. Iya. Jadi dari sejak itu memang saya hanya di tag sebagai MC saja. Jadi secara pengelolaan full sama. Tapi bukan berarti brother tidak bertanggung jawab ya? Bukan. Dan memang kenyataan seperti Memang itu ya? seperti itu. Oke. Ya bisa dikonfirmasi kepada teman-teman vendor yang ini ada Rizal nih. Kita pernah ketemu di event 2023 lah gitu ya, paling yang saya ingat gitu ya. Yang booking, yang ngurus keuangan dan sebagainya, yang pendampingan dan sebagainya. Dan waktu itu saya posisinya hanya sebagai MC. Ya. Oke, Brad. Sorry, saya mau nanya ya. Di wedding Garut ini ada nggak organisasinya gitu loh? Apa sih komunitasnya itu yang terbentuk gitu? Karena kan rame-rame ya, saya juga support gitu loh. Rame-rame bikin event dan lain-lain. Kemana mereka itu? Sebetulnya ada. Jadi nama organisasinya itu Hana Caraka. Namun sempat vakum dulu. Itu tanggal berapa ya? Saya pun juga ditodong nih sama anak-anak WO. Jadi tiba-tiba jadi ketua Hana Caraka. Wait, nanti dulu karena tidak semudah itu. Bukan nggak KWG. Gitu. KWG itu untuk KWG globalnya, itu untuk semua vendor wedding. Kalau Hana Nah, Caraka untuk WO saja. Untuk WO aja. Untuk WO-nya saja. Dan ini pun juga masih dalam tahap proses untuk menghidupkan kembali si Hana Caraka ini karena dengan yang namanya industri pernikahan kan dinamis ya bolannya karena yang mengikuti dengan tuntutan keinginan si konsumen juga dan keinginan konsumen ini yang semakin ke depan kayaknya semakin tricky juga, semakin banyak dan itu menuntut si wedding organizer juga harus tahu wawasan perweddingannya seperti apa, terus bentuk keamanan pun juga dari si WO tersebut untuk memberikan fasilitas dan servis ke konsumen pun juga harus betul-betul dikelola dengan baik. Makanya si Hana Caraka ini insya Allah akan dibangkitkan kembali. Gitu. Berarti ngebangunin Hana Caraka yang tidur ya? Iya. Selama ini tidur. Modalnya. Oke, brother ini yang terlibat loh di KWG ya. Udah lama enggak? Sorry. KWG sendiri kan dia yang maksudnya kalau organisasi itu yang memang global. Iya harusnya, betul. Harusnya ada emang nggak ada wadahnya yang, gitu ya. wadahnya itu ada nggak pergerakannya? Ngapain lo bikin kayak gitu? Kayaknya salah nanya deh. Salah nanya ya? Salah nanya deh. Ini anggota kan? Ya kita kan anggota ya, tapi salah nanya. Kalau biasanya, Jadi kan kan kalau bisa anggota jawab, mah kan? gimana yang di atas gitu. Ya nggak bisa lah. Orang Iya. anggota juga harus tahu. Kemana dia? KWG juga? Sebetulnya saya juga dari KWG udah keluar udah lama banget. Keluar. Udah keluar udah lama banget. Cuman dengan bermunculannya kasus ya mungkin yang ini teh buat yang keberapa kalinya kan, dengan beberapa ini teh kasusnya saya juga pingin ayolah kita harus punya wadah untuk kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi anggota tuh nggak diam aja, KWG tuh pingin ketika ada kasus sedikit kita langsung datangin nih orangnya, kasih peringatan segala macem gitu kan. Ketika ada komunitas, ketika kita punya kepalanya, ada wadahnya gitu kan, lebih enak.
saya sebetulnya pingin juga sih kayak Anggi ayo aktifin lagi kayak KWG, Hana Caraka, semua tuh saya pernah dengar ketika di teman saya curhat, videografer dari Bogor, dia ada komunitas fotografer yang di bawah naungan fotografernya itu ke situ ketika ada yang agak sedikit neko-neko Melenceng dikit. melenceng itu tim fotografer, komunitas fotografer itu ngedatangin fotografer itu yang bermasalah. Nah, saya tuh pinginnya seperti itu. Jadi, Oh ayo tuh. Ya, bola. Oke. Kelemahan kita sama Ijal itu sama. Jadi ketika kita pingin lari, pas keluar dia jadi orang sorangan. Gitu bola. Gak ngeri. Jadi malah takutnya jadi malah dimusuhin gitu. Parnonya ke sana ya, Jal ya. Jadi Cirian. Langsung Begong gitu ya. Gitu sih. Tapi ini buat pelajaran buat kita. Ya. Mahal banget. Karena ini nggak benar, udah nggak sehat. Iya. Sorry. Ini kan jadi korban nih. Iya korban. Korban. Hampir. Hampir. Saya belum. Kalau Jangan sampai. berbicara Kalau ya sama yang ini saya nggak jadi korban, karena udah kayak yang pertama. Itu korban gede banget saya. Oke. Itu korban saya. Jadi pas ketika ini tim finance saya udah warning. Jadi kita nggak bisa lagi motret kalau misalkan belum ada pelunasan. Sampai gitu admin saya karena finance saya udah tahu karena kejadian yang pertama saya gede banget. yang dulu itu. Yang dulu itu ngeri gede banget. Ya. Jauh di bawah ini, hampir 3 kali lipat. Kamu tahu cerita yang kemarin? Yang ini cerita? Tahu lah. Itu orangnya masuk penjara? Enggak. Belum. Masih proses ya. Masih proses. Masih proses. Ya syukur-syukur sih ya dengan bukan dalam artian kita bersyukuri dengan kejadian seperti ini enggak, tapi setidaknya jadi gimana ya? Yang kemarin pun juga jadi yuk sok gerak bereskeun gitu bola ya. Jadi jangan terlalu ditunda-tunda terlalu lama, takutnya bukannya apa-apa. Jadi pandangan orang amit-amit ya, orang yang jahat, ih geningan. Jadi Geningan apa? Harus dijelasin. Iya, geningan kayak gini. Geningan nyari duit dengan cara yang tidak benar seperti itu aman-aman aja. Takutnya pandangan orang Aman-aman aja karena orangnya bebas sekarang. betul. Nah, kayak gitu lagi ya, Jal ya. betul. Jadi setidaknya ada semacam yuk kita bareng-bareng ya setidaknya ngasih peringatan buat orang-orang tersebut. Gitu. Berat. Dengan kejadian ini, nah, apa nih antisipasinya? Oke. Nah, biar buat tips buat semuanya. Betul. Sebelum kesini ya. Karena dia shock loh. Oh, betul. Sebelum ke yang pertanyaan itu ya, berkaitan dengan pernahkah jadi korban? Saya tuh sebetulnya nggak tahu kenapa ya. 2020 pernah nggak dibayar sama satu vendor. WO. Bukan make up waktu itu. 2020. Saya masih ingat. Kenapa sih kejadiannya sama make up aja terus? Enggak. Dia tuh kayak dewanya wedding. Apa namanya? Vendornya sudah bubar. Itu. 2024 Oktober saya masih ingat. Pun sama. Kayak saya dengan beberapa vendor. Itu oleh personal sih yang jualan paket, tapi dia belum populer sih di Garut. Tapi kita dapat job, kita dengan teman-teman itu udah berapa kali tuh? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lancar. Kebetulan WO dan upacara minta bantuan bookingnya ke saya. Oke. Otomatis kan saya selain MC yang nggak dibayar, saya harus bayar WO dan Double dong. Soleh bisa. nah gitu. Nah kalau sama yang ini, saya juga ada beberapa event yang dibayar, termasuk dia pinjam uang. Wow. Ya lumayan sih gitu ya. Sorry. Itu dipakai apa sih sebenarnya? Ketahu. Kurang tahu, soalnya bukan teman dia. Jadi Bukan circle kita ya. Tadi ada bilang gini, dipakai judol. Oh. Kayaknya tuh memang. Dapat informasi dari Ya kemarin Ya, cuma pertanyaannya belum terjawab ya. Dari pembelajaran ini apa ya? Kita harus memisahkan antara kedekatan gitu kan, dengan urusan yang sifatnya bisnis. Ya. Betul. Saya karena mungkin basicnya dari tadi itu ya apa namanya komunitas. Jadi yang organik saja gitu mengalir. Siapa yang ngerjain dia yang dapat. Kan di komunitas kan begitu ya. Dia yang ngerjain dia yang dapat. Jadi harus dipastikan nih buat teman-teman yang mau memulai bisnis di bidang wedding dan sebagainya. Dipastikan begini 3 hal. Siapa
berperan apa, dapat apa. Dan itu jelas di hitam di atas putih. Oke. Dengan saudara sekalipun, Ya. kalau perlu dengan pasangan sekalipun. Tapi kan kalau dengan kenal, harganya harga perkenalan loh. Ah, begitu. Oke, setuju. Begitu ya. Ini pembelajaran. Yang mungkin yang lainnya adalah ini pembelajaran banget bagi saya gitu ya. Ya kalau mengukur kerugian secara finansial mungkin ya ya saya sekitar berapa ya uang yang dipinjam sama dia itu sekitar tinggal 11 juta, event 3 event belum dibayar dari November sampai Desember. Wah. Begitu 3 event sih. Karena saya termasuk yang sebetulnya jarang sih di bulan-bulan di tahun-tahun ini MC di itu. Kayaknya Anggi yang lebih sering. Ya. Brother, Enggak juga. ini untuk masyarakat nih ya. Bagaimana cara membedakan ya vendor-vendor profesional sama yang dibilang abal-abal nggak apa-apa atau bala-bala? Nah kalah. Nakal. Bala-bala marah. Bala-bala. Gini Brad. Cara membedakannya ya harus lebih pintar aja. Jadi jangan sampai yang namanya terbujuk, tergoda dengan yang namanya postingan-postingan. Betul. Paketan-paketan. Karena kalau di acara untuk di industri pernikahan itu ada harga, ada rupa. Iya. Itu aja harus lebih teliti lagi. Ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa kalau untuk di industri wedding ya jalannya. Terus nggak cukup kata testimoni bagus, coba cari. Kalau bisa cari tahunya itu jangan ke si konsumennya, tapi cari ke vendornya, tanya ke vendornya apakah bagus atau tidak. Betul. Karena faktor yang namanya acara pernikahan itu nggak kayak kita jajan bala-bala kalau beli vendor, ih enak besok beli lagi deh, ih enak beli lagi deh. Kan nggak kayak gitu. Apalagi ya kalau yang namanya wedding organizer itu, saya kan punya WO juga ya. Keprimaan si WO itu naik turun. Jadi kadang lagi fit betul-betul maksimal, kadang kalau nggak lagi fit kerasa banget kalau buat saya. Jadi untuk para calon pengantin, yuk udah mulai pintar-pintar, tanya-tanya. Terus kalau bisa, kalau untuk mengadakan acara pernikahan itu betul-betul punya planning secara waktu yang betul-betul tepat. Jadi nggak yang dadakan 1 bulan aja sebetulnya udah dadakan sih, udah dadakan. Jadi jauh-jauh hari udah mulai nih kenalin vendornya yang kayak gimana sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa mungkin datang ke studio, datang ketemu sama orangnya. Terus kalau misalnya punya hak yang namanya calon pengantin itu untuk minta secara perlindungan kayak yuk bikin MOU-nya. Itu portofolionya seperti apa? Portofolionya seperti apa? Terus kalau boleh ngasih pesan juga nih buat teman-teman yang mau buka usaha wedding organizer, memang kalau sedikit jangan buka lagi lah, udah banyak. Iya, serius lah, udah weh yang ini aja. Pasti aja lah, yang pasti aja. Tapi kan kita juga nggak bisa nutup rezeki, nutup rezeki juga. Ada mau nggak mau gitu kan, harus ada regenerasi juga, gitu kan ya. Ya enggak, nanti kalau udah tua-tua banget kita boleh datang. Idealnya gitu sih. Idealnya gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya kepikiran pingin buka wedding organizer, jadi yuk dalemin dulu secara wawasan wedding organizer itu seperti apa. Jadi nggak cuma punya circle, punya teman, mau nge-WO, ketika di lapangan ngajaran tuh juga standing flower. Yes, bener. Pernah kayak gitu ya? Benar, sering gitu Mas. Pas udah moto, ini teh WO apa standing flower itu malah jadi selfie. Jadi jangan sampai yang namanya acara pernikahan orang itu dijadikan sebagai arena percobaan. Enggak, jangan, karena yang namanya pernikahan itu sekali seumur hidup loh. Terus mengeluarkan budget yang besar juga loh ya. Jadi tahu dulu, dalemin dulu si usaha yang mau dijalaninnya. Oh, WO itu apa nih persiapannya? Apa nih amunisi untuk jadi wedding organizer itu seperti apa? Jangan cuma rundown. Oh, gampang lah rundown mah bisa minjem dari copy paste aja. Copy paste aja gitu kan gampang. Nu penting mah ada anak-anak berdiri aja ngajarin lo tapi nggak tahu. Karena gaya-gaya ini gaya-gaya secara tampilan Bara Ragus pas ditanya gini, kayak gitu. Sering gitu. Oke, untuk menghadapi itu, brother kayak gimana di lapangan?
Kalau saya pribadi udah nggak ada VO di situ. Diambil alih. Kerjaan kita. Kerjaan VO kita ambil alih. Kalau saya sama tim anak-anak yang lainnya dari Udah pirasat nggak enak nih. udah pirasat ketika tolong nih. Udah. Oh, udah. Dia standing follower bukan WO. Aksesoris. Pajangan aja. Siap. Tapi Bulan menarik untuk mensiasati itu ada tambahan sedikit nih. Apa? Buat kalau lihat dari kelihatan sekarang karena saya udah beberapa kasus yang kayak gitu ya yang viral ini. Kalau misalkan dia udah mulai aneh-aneh nih WO nih, dia biasanya minta uang pelunasannya lebih cepat dengan bakal diiming-imingi bonus, potongan harga yang sangat besar. Itu berarti dia udah nggak sehat. Catatan. Itu udah nggak sehat ya. Kalau misalkan ada vendor yang udah minta haknya dia tapi belum menunaikan kewajibannya, itu berarti udah ada tanda tanya. WO ini udah nggak sehat. Kalau yang sehat dia nggak bakal minta finance segala macam. Buru-buru enggak. Karena gini ya, biasanya suatu perusahaan termasuk saya pribadi, dia udah mencadangkan 6 bulan ke depan. Supaya kita bisa terus berjalan. Tanpa mengganggu yang akan datang 6 bulan ke depan. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi kita nggak pernah meminta, ntar kita kasih bonus. Itu kasih bonus pakai uang, Kalau misalkan saya kasih frame, saya kasih album, itu pakai uang. Itu produksi keluar lagi, bukannya untung malah buntung, gitu kan? Nah itu udah nggak jelas, itu udah nggak sehat, perusahaan itu udah nggak sehat. Kita harus tahu kantornya di mana. Itu kantornya, kalau misalkan kontrak, lu harus tahu di mana sih rumahnya dia. Nah itu. Terus kamu tuh ngeluarin uang 20.000 atau berapa puluh ribu, tanda tangan di atas materai lah kalau bisa. Kami vendor pingin tidak mau dirugikan dan selamat untuk hukum. Catin juga sama, jangan beli kucing dalam karung. Dibalik karung dalam kucing. Iya. Sekarang gitu karung di dalam kucing. Bener kan? Beli kucing dalam karung kan. Saya masih suka aneh kepada Catin yang sibuk. Dia berani ngeluarin uang 100 juta, berapa puluh juta, sekian juta di awal tanpa dia tahu kantornya di mana, fasilitasnya apa, kok berani banget gitu loh. Karena dia melihat sosial medianya, oh dia rame pasti amanah. Enggak semua. Kadang gini ya, mohon maaf untuk paketan tuh, entah itu WO atau siapapun yang punya paketan. Di paketan itu si all in taruh katakan yang paling murah aja di 80 atau 70. Untuk yang punya paketannya berapa sih keuntungannya? Dia dapat notif 80 juta masuk. Punya dia berapa sih? 5 juta juga enggak? 5 juta misalkan harga WO 5 juta. Buat bayar anak-anak juga udah habis. Mungkin keuntungan pribadi dia 2 juta atau 1 juta. Tapi nominal masuk 80 juta. Panas tuh uang 80 juta. Yang nggak kuat iman pasti kayak bulan depan menang, kayak menang. Bener. Terus digerus. Nah itu. Jadi yang saya lihat rata-rata ketika kita lihat saldo M-banking kita puluhan juta, ratusan juta, di sini udah setan tuh pada masuk tiba-tiba kayak mendadak. Kayak mendadak dari orang yang biasa ketika dapat iPhone 20. Ngomongnya udah beda, kafenya udah ganti. Gitu kan. Makannya udah beda. Termasuk saya tuh vendor tuh dari lama banget ya di bidang usaha. Saya tuh buka vendor itu buat anak istilah keluarga. Banyak yang dirugikan dengan oknum-oknum yang seperti ini. Tolonglah kita sama-sama mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, untuk anak kita. Tolonglah kalau bisa mah oknum-oknum yang seperti ini teh sadarlah. Banyak yang dirugikan, bukan hanya Catin. Catin tuh kalau dulu ya hajatnya dengar nggak nganyuk hutang. Ya, betul. Orang tua tuh buat hajatin budaknya teh nganyuk hutang gitu sampai ke sekarang juga mungkin kayak gitu. Dan lu tipu. Wedding itu yang sangat sakral menurut saya pribadi. Perjanjian antara hambanya dengan Tuhannya. Memindahkan tanggung jawab orang tua kepada calon suaminya. Beribu-ribu malaikat juga turun. Ikut serta menyaksikan. Versi Gawa. Beribu saking sakralna malaikat juga terjun gitu ya. Turun menyaksikan. Tapi habet dihancurkan. Itu momen yang sangat sakral. Kasihan banget. Dan dia mah benar-benar udah tidak punya iman menurut saya. Brother ini sebagai ketuanya nih. Ketua apa dulu? Ketua RT. Kan tadi bilang apa? Hana Caraka. Belum. Saya mau lagi janji
ya kan? Kapan lu bikin itu hidup lagi? Dengerin ya WWO Garut. Ya enggak? Bantuan orang gitu. Sama KWG-nya juga. KWG-nya semua tolong. Kita bikin ini bikin lagi, hidup lagi dan lain-lain karena ini keberlangsungan hidup kita. Iya. Setuju gak? Betul. Ya. Semangat. Semangat. Maju. Dan dan ini podcast ini mudah-mudahan kita sebenarnya berharap negara ada di sini. Pemerintah ada di sini. Kenapa? Perannya. Karena dunia industri wedding ini sangat potensial. Iya. Coba deh kita undang, ya kan? Undang kita siapa nih yang apakah apa ya? Indahkah? Atau ya pemerintah yang Disparbu mungkin gitu ya. Yang mungkin ya nanti kita akan audiens lah, mungkin kita akan komunikasikan bahwa dunia industri wedding ini sangat potensi dan ini butuh peran pemerintah yang memang dibutuhkan untuk sebagai pelindung kah, sebagai pembina kah gitu ya. Dan mudah-mudahan obrolan ini menjadi manfaat buat masyarakat, buat teman-teman kita, dan ini akan menjadi pelajaran buat kita. Thank you brotherku, tos dulu. Semangat ya. Siap. Jadi uang yang kemarin belum dibayar, ya ditagih aja. Oke, kita tutup dulu sebelum makan dodol. Karena dodol ini dodol Garut yang memang harus dinikmati. Legend Dinikmati kita semua satu-satu ya kan. Ya belum berlibur. Ya dodol aja piknik gitu ya. Ini yang ketipu uangnya cepetan piknik. Boro-boro piknik. Kita makan ini yang legit ini dodol piknik. Kita tutup dulu. Morning good kita. 3, 2, 1. Morning good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.